Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana perekonomian masyarakat mayoritas ditopang oleh sektor pertanian. Tanah yang subur dan iklim tropis menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertanian. Keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai pemeran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Padi sebagai makanan pokok menjadi simbol ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia meski meningkatkan hasil panen secara signifikan, tetapi justru membawa konsekuensi serius bagi kesehatan tanah. Bahan-bahan kimia dapat merusak mikroorganisme yang esensial, mengurangi kesuburan tanah, dan mencemari sumber air. Praktik pertanian konvensional dan pengolahan tanah yang berlebihan berpotensi mengakibatkan hilangnya lapisan tanah subur. Tanpa upaya perlindungan yang serius, fungsi tanah yang berharga bisa hilang selamanya. Karena waktu itu langka pupuk, jadi pupuk subsidi nggak ada, pupuk kimianya mahal dan jarang kita dapat. Akhirnya kita sepakat berkumpul untuk membentuk kelompok tani dan bergerak di bidang pertanian organik. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan bagus dan bisa dilihat di kanan kiri kita. Inilah pertanian organik di Tani Mulya 1. Yang ditanam di sini adalah varietas padi 4 jenis, yaitu aromatik, ada padi Pandan Wangi, Mentik Wangi, Cintanur, ada padi IR64, jadi yang panjang-panjang itu ada Segitu Gandit, ada Mekongga, ada 64 putih, kemudian padi merah dan padi hitam. Pertanian organik memang tidak ada yang tersisa. Limbah pertanian ini menjadi kepakan ternak, baik itu jeraminya, bekatulnya, atau yang lain rumput-rumput yang ada di sawah. Kemudian dari kotoran ternak berarti menjadi pupuk yang sudah diolah dan lain sebagainya harus dikembalikan ke tanah. Karena sudah satu musim itu berapa hasil yang dibawa pulang, kenapa tidak dikembalikan lagi ke lahan? Jadi kami konsepnya itu menyuburkan tanah, bukan menyuburkan tanaman. Kalau menyuburkan tanaman pasti pupuknya pupuk organik, tapi kalau menyuburkan lahan ini memang pupuknya pupuk organik. Sehingga kita bersinergi, berkolaborasi, terintegrasi, sehingga terjadilah pertanian yang kedepannya menjadi pertanian yang mandiri. Kalau hama, tentunya pertanian ramah lingkungan itu rekomendasinya kita tidak boleh menggunakan obat-obat sintetis. Kalau hama tikus kita menggunakan Tito Alba yang mungkin di pematang sawah di bagian sana sudah berdiri untuk pengendalian hama tikus. Kemudian kalau hama itu meledak itu keseimbangan alam sudah tidak memungkinkan. Ini menggunakan Pesnap itu pestisida nabati yang terbuat dari empon-empon, kemudian akar daun, yang akar daun ini difermentasi yang untuk mengendalikan hama. Ekowisata ini adalah bagaimana anak-anak kita latih, generasi muda kita latih untuk mengenal pertanian, sehingga nanti pertanian ini dicintai anak-anak muda, karena dengan perkembangan teknologi, dengan digital dan lain sebagainya bisa jual online, ataupun nanti konsumen datang ke sini sambil wisata. Karena di sini ada air, sinar matahari juga full. Bagaimana ini dari akademisi ini bisa memberikan hal itu. Alhamdulillah mikrohidro ini bekerjanya sangat efektif karena air mengalir setiap masa. Kemudian panel surya-nya juga ini tidak ada halangan apapun di sini, dan akhirnya hasilnya ini bisa untuk kegiatan eduwisatanya. Kami tidak sendirian, semua mendukung bahwa kita ingin memajukan kampung, kita akan membangun Indonesia dari pinggiran, karena konsepnya obor di Munas nggak akan bisa menerangi Nusantara, tapi lilin di desa inilah yang akan menerangi Indonesia. Sistem pertanian berkelanjutan menawarkan solusi untuk mengurangi dampak negatif bagi tanah dan lingkungan.
Dengan menerapkan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, sistem pertanian terintegrasi, serta penggunaan energi baru terbarukan, kita bisa melindungi tanah sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Pertanian dan lingkungan adalah dua hal yang saling berkaitan. Dengan komitmen menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, kita tidak hanya memastikan keberlangsungan pangan, namun juga mewariskannya kepada generasi mendatang. Mari kita jaga bumi ini agar dapat terus memberikan kehidupan yang layak untuk masa depan.